Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Faisal Lapsi dari SMP Negeri 2 Sumeneb, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb. Dengan fasilitator Bapak Supriyono dan pengajar praktek Bapak Saifur Rijal dalam aksi nyata yang keempat. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi kepada teman-teman sejawat tentang modul 1.4 budaya positif. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata dengan judul diseminasi budaya positif, latar belakang era telah berganti, pendidikan terus berubah wajah. Peran guru diharapkan juga ikut melakukan penyesuaian. Guru diharapkan menjadi sutradara dalam sebuah kelas, sehingga perannya sangat penting. Guru juga harus mampu menjadi inisiator, motivator, sekaligus sahabat. Hal ini sudah mulai mengubah mindset sebagian besar guru peradaban baru untuk selalu berbenah mengikuti zaman. Tetapi masih ada sebagian guru yang melakukan hukuman sebagai senjata utama untuk mendisiplinkan siswa. Guru juga memposisikan dirinya sebagai penghukum dan atau membuat siswa merasa bersalah. Akibatnya, masih ada siswa yang tidak termotivasi secara intens dan intern dari dirinya sendiri untuk terus belajar. Hal ini tentu menjadi PR kita bersama sebagai insan pendidik anak negeri. Adapun tujuannya, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apabila guru menjadi penghukum yang menggunakan hukuman fisik maupun verbal, maka akan berperan menekan murid-murid saat tak melakukan hal yang diinginkan. Terkadang juga guru berposisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Belajar dari hal di atas, guru harus mempunyai fungsi kontrol untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Guru seharusnya menghindari menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah, tetapi berusaha menjadi teman atau pemantau yang nantinya bisa memposisikan diri sebagai manajer. Semua itu harus dipelajari dan dilakukan agar kualitas pendidikan kita semakin maju. Tolak ukur, menerapkan posisi pemantau atau manajer dengan melakukan restitusi dan terciptanya keyakinan kelas. Pendidik yang memanusiakan manusia dan belajar sepanjang hayat menjadi tujuan keberhasilan pendidikan. Seorang pendidik harus terus belajar dan mempertahankan semangat dalam mewujudkan merdeka belajar dan merdeka mengajar. Dalam hal ini, pendidik juga tidak bisa bekerja sendiri. Ia harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, wali murid, komite, siswa, dan seluruh stakeholder. Dalam mewujudkan hal tersebut, pendidik harus mampu menciptakan lingkungan yang positif, yang memberikan teladan dan kemanfaatan bagi orang yang di sekitarnya, terutama bagi siswa itu sendiri. Lini masa tindakan. Yang pertama, menyusun persiapan aksi nyata. Kemudian, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berkoordinasi dengan teman sejawat. Kemudian pelaksanaan diseminasi dan dilanjutkan tentunya dengan evaluasi hasil diseminasi. Adapun dukungan yang dibutuhkan tentu dari kepala sekolah, seluruh guru SMP Negeri 2 Sumeneb, dan seluruh warga sekolah SMP Negeri 2 Sumeneb. Mari kita ikuti diseminasi budaya positif. Enggak masalah. Caranya sampai janjian dengan guru-guru hari apa, siapa yang orangnya sudah teman pilih,
Ya, Bu. Mungkin. Sampai pilih aja yang sekarang daftar. Pilih aja yang, jadi kan artinya nanti menular kan. Jadi mereka itu sudah belajar apa yang harus nanti saya lakukan. Jadi kan 10 orang kan yang di tempat kita ambil loh. 8 apa 9 Bu Sadi? Ada grupnya sepertinya ini. Nah itu sudah kumpulkan. Misalnya kapan? Apa pulang sekolah, apa istirahat, gitu. Pokoknya nggak ganggu KBM. Ada BNI, Bu Upi, siapa itu? Grup itu Bu ya. Jadi nanti pada akhirnya mereka mau nggak mau mereka jadi ikut. Karena nanti akan melaksanakan misalnya diterima. Dan juga punya pandangan ya. Iya. Terkait jadwalnya berarti Menyesuaikan saja. siap. Menyesuaikan saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 2 Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih telah hadir di kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2023. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Semoga kehadiran Bapak Ibu mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT. Amin. Baik, untuk mengapresiasikan waktu, kita mulai saja Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait budaya positif. Baik, untuk memulainya Bapak Ibu, kita mulai aja dulu dengan menenangkan diri. Kita bersama-sama, marilah menghirup udara. Menurut hitungan Pak Sadi, jangan sendirian, jangan keren. Oke, kita hitungan 1, 2, 3, kita tarik nafas. Kemudian tahan, itu 1, 2, 3 kita lepaskan. Oke, bareng Bapak Ibu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tahan Bapak Ibu. Oke, dilepas. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lepas 1. Ya, alhamdulillah. Baik, sudah merasa lebih India Bapak Ibu ya. Oke, terakhir kalinya kita akan menenangkan diri. Kita tutup mata bersama-sama. Menutupkan mata bersama-sama. Dalam hitungannya juga 1, 2, dan 3. Bapak Ibu, kita bayangkan, kita hadirkan ketika kita bangun tadi pagi. Apakah Bapak Ibu sudah bersyukur atas kesehatan dan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian kita hadirkan kembali niat kita ke sekolah untuk mendidik anak didik kita menjadi lebih baik, mendampingi anak didik kita menjadi lebih baik. Kemudian hadirkan juga kegiatan yang telah kita lakukan bersama anak didik kita. Kita berefleksi apakah kita sudah menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak. Apakah kita sudah menjadi guru yang selalu dinanti kehadirannya oleh siswa kita? Apakah kita sudah menjadi guru yang mampu mengantarkan anak didik kita mempunyai profil pelajar Pancasila? Tarik nafas panjang Ibu, Bapak.
silakan membuka mata Bapak Ibu. Kemudian kita akan menyiapkan diri untuk menjadi guru yang dirindukan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kita hari ini kita akan belajar bersama sharing tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini dikembangkan oleh Ibu Andrio Cahyani SPDMS, Ibu Diah Samsyati Rajasa MSP, dan Dr. Mufti Ayu Wijayani MPD. Ini sudah Bapak Ibu ya. Kita sudah siap belajar. Bapak Ibu, kita akan merefleksikan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu cukup setuju dan tidak setuju. Kalau setuju, maka angkat tangan Ibu Bapak dengan membuka. Jika tidak setuju, diangkat dengan mengepalkan. Setuju Bapak Ibu ya? Oke, pertanyaan pertama. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Semua jenis hukuman. Enggak, sifatnya kan global, masih umum kan? Umum. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang menurut berarti tidak setuju. Tidak setuju. Yang membuka berarti setuju ya? Separuh. Oke. Berarti tidak. Oke. Silakan. Apa? Masih baru aja. Silakan. Oke. Yang kedua Bapak Ibu. Nah, pemberian hukuman dengan hal positif. Ya, paham Bapak Ibu ya? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju? Ada yang tidak? Nomor 2 ini, nomor 2. Oke. Berarti tidak setuju. Dua yang lain setuju. Oke. Terakhir Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Hanya satu yang tidak setuju. Oke, setuju semua. Kecuali Bu Selvi yang tidak setuju. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita setelah materi ini, setelah kita sharing, apakah yang setuju tetap setuju atau yang tidak setuju jadi tidak setuju, tetap tidak setuju, ataukah berubah? Yang setuju jadi tidak setuju atau yang tidak setuju jadi setuju. Oke? Kita lanjut dulu. Pada topik sosialisasi kali ini kita akan membahas 6 hal. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, merupakan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari mengeksplor yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma yang akan kita jalani ya. Ini saya minta 2 relawan untuk ke depan, ya, menjadi teman A dan teman B. Oke, silakan. Pak Cinovi ya. Nah, Relawan A, monggo. saya pakai kaos Pak. Gak apa-apa. Asal pakai celana. Kan yang pakai kaos. Asal pakai celana, yuk. Yang muda yang berkarya. Oke, tepuk 3. Mana? Tepuk 3. Oke, terima kasih. Monggo. Teman A. Sekarang saya butuh lagi relawan
B. Dari ibu-ibunya, teman A butuh teman B. Teman B-nya siapa? Berarti yang muda. Adik. 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 Oh, adik, oke adik. Adik, tolong adik ke depan ke adik. Adik ke depan adik. Wah. Pak Sofi sama Bu Novi. Cari kertas Bapak Ibu. Mak perluan, Pak. Cari kertas. Pak Novi ya perluan. Begini, Bapak Ibu, anggap saja yang saya berikan ke adik, ya. Yang saya berikan ke adik adalah Intan. Ya, Intan hanya satu soalnya, berlian sama Intan. Oke, berlian. Oh gitu. Digenggam? Berlian nama jalan. Berlian sama jalan. Pengurus sosis kemarin. Oke, seperti ini. Pak A Novi. dan B, ya, teman A dan B. Saudara dari kertas dikirim sudah, tanpa tulisan ya, nggak apa-apa ya. Yang penting anggapannya Bu Sofi adalah teman B, maka letakkan salah satu di tangan teman Anda, ya, dan genggam benda sesuai tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala, oke? Anggaplah berlian di tangan Bu Sofi, sangat berharga. Oke, dan teman-teman P, Pak Tinovi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda, maksud dalam hal ini adalah teman A, memberikan benda tersebut, ya, bisa membunuh, bisa mengancam, bisa menghasil, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja terserah, yang penting dapat membuka kepala tangan teman. Silakan. Nanti mana yang kita lihat? Bu Sofi, Bu Sofi. Om minta tolong susun dari sebelah sini. Oke, harus jelas ya. Ya, jadi kelihatan pemerannya Harus jelas ya. Ya. Silakan, silakan lagi. Butuh berapa lama meranginya? 5 menit. 5 menit. Oke, silakan 5 menit. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya bukan seorang pujangga. Tapi saya ada sesuatu yang ingin dikatakan. Sesuatu yang dipinjam di tangan ibu sangat berharga bagi saya. Maukah memberikan benda yang hidup itu untuk saya? Karena sangat bermakna. Saya bingung harus bilang apa ini. Intinya saya perlu itu. Tapi saya tidak begini. Ini barang saya sangat berharga. Karena ini juga pas kan tarik Pak. Itu Belajar menerima Sangat penting untuk kehidupan saya. Apa alasannya Bapak mau? Karena buat penyemangat hidup saya. Saya kan sudah bilang saya nggak bisa berkata apa-apa. Jadi langsung Ibu. Tutup HP.
Menyerah? Menyerah? Enggak, belum. Enggak, belum. Mau nggak lanjut? Iya saya. Iya. Iya saya. Kenapa, Pak? Iya saya. Iya. Jangan pakai mata. Pakai mata hati. Oh, boleh. Tunggu dulu. Rayuannya. Orang gombal. Saya bukan dikir, tapi bagaimana caranya menundukkan biar bisa mendapatkan itu. Keluarkan HP-nya dulu, Pak. Keluarkan HP-nya, Pak. Udah lama tambah bagus. Ibu Dina sampai bisa. Ya Allah. Terserah ibu. Mana nggak ada tuh? Gimana? Berarti tetap nggak dikasih? Oke, nggak dikasih. Menerima nggak dikasih? Masih mau berusaha? Iya. Karena saya dari batu itu. Semakin lama di TSI. Yes. Wah. Oke. Terima kasih waktunya. Berarti curhatnya sama rayuannya dilanjut nanti ya. Terima kasih Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, apa yang terjadi? Berarti yang terjadi tadi Pak Sinovi hanya menggunakan cara merayu ya. Sedangkan ada juga ada mengerti juga karena nggak dikasih ya. Oke, kemudian ternyata Bu Sofi tetap kekeh tidak memberikan dan tidak membuka kepalan tangannya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma atau teori kontrol atau pilihan atau ilusi kontrol. Ini Bapak Ibu, guru mengontrol murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Semua itu ternyata adalah ilusi, tidak nyata sebenarnya Bapak Ibu. Nih, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita sendiri. Nah, ini perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan semua perilaku memiliki tujuan. Ini seperti anak didik kita ya. Jadi pandangan awalnya kalau anak melakukan kesalahan berarti buruk. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk anak-anak ketika melakukan tanda kutip kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol pilihan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini terjadi pada Bu Sofi. Apapun yang dilakukan oleh Pak Sinovi tadi, ternyata yang memiliki kontrol untuk membuka atau menutup telapak tangan adalah diri sendiri dalam hal ini Bu Sofi. Kemudian dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sudah dibuktikan oleh Pak Sinovi meskipun merayu, menghardik dan segala macam. Ternyata yang mempunyai kontrol untuk membuka adalah tetap diri sendiri dalam hal ini Bu Sofi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau sudah dibujuk gagal, baru biasanya orang melakukan pemaksaan. Ternyata menurut teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian di stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau dirayu bisa kalau terbuka berarti menang, kalau tidak berarti kalah. Harusnya dalam teori kontrol pilihan adalah menang dan menang, win-win solution.
Oke, ini disiplin positif Bapak Ibu. Teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ya, jadi menurut teori kontrol yang dikemukakan beliau, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Inilah makna disiplin yang sebenarnya, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dalam hal ini, makna disiplin bisa melalui motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik dari luar yaitu untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Demikian juga anak didik kita Bapak Ibu. Kalau motivasinya berarti dari luar, berarti rata-rata anak mematuhi peraturan karena takut dihukum atau menghindari hukuman, atau karena mengharap imbalan dari guru. Sedangkan kalau kita sudah melakukan motivasi intrinsik, membuat anak-anak menjadi termotivasi dari dalam dirinya, maka yang terjadi adalah akan muncul nilai-nilai kebajikan universal, sehingga nilai-nilai ini akan dibuat melalui keyakinan kelas. Lalu bagaimana posisi kita sebagai guru Bapak Ibu? Untuk menghindari hukuman, biasanya posisi kontrol yang kita ambil adalah sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kemudian untuk dapatkan imbalan, biasanya posisi kita adalah teman atau pemantau. Harapannya nanti kita berada di posisi manajer, sehingga bisa membentuk anak untuk menghargai diri sendiri. Caranya yaitu dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di mana validasi kebutuhan itu berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini mindset atau disiplin positif dari Dr. William Glasser. Apa sih makna disiplin sebenarnya? Menurut Bapak Ibu, disiplin apa Bapak Ibu? Menurut Bu Endang, disiplin apa Bu Endang? Arti disiplin. Arti disiplin itu menurut saya sesuai dengan apa yang sudah disepakati anak tersebut. Yang sesuai disepakati. Oke. Kalau dari Mas Ciarova, disiplin apa itu maksudnya? Oke, silakan. Patuh. Identik dengan patuh ya? Oke. Makna disiplin. Oke, tata tertib. Disiplin adalah sama dengan tata tertib. Oke, disiplin berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu. Disiplin yang artinya sebenarnya adalah belajar. Jadi makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, akhirnya makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sepakat Bapak Ibu ya. Biasanya dalam budaya kita mendisiplinkan berarti sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Identik tadi katanya Bu Wati adalah tata tertib. Sebenarnya kata disiplin juga merupakan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini arti kata dari disiplin. Baik Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh seseorang atau individu.
Sedangkan nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh SMP Negeri 2 Sumeneb khususnya untuk mewujudkan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke konsep yang kedua tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Baik, teori motivasi atau perilaku manusia. Untuk motivasi eksternal, ini ada dua, Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini yang ekstrinsik atau dari luar. Eksternal, yang dari luar. Kalau dari dalam adalah internal, yang merupakan tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kata merdeka, Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Nih, dihukum oleh penghargaan. Bahwa sebenarnya hukuman dan penghargaan adalah sama, dalam arti meminta atau menunjuk seseorang melakukan sesuatu. Ya, jadi sebenarnya sama antara hukuman dan penghargaan. Artinya dalam pengertian jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Oleh karenanya dalam kurikulum merdeka kita tidak lagi mengenal ranking, karena ranking ternyata merusak hubungan. Kemudian juga penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan akhirnya mengurangi motivasi intrinsik. Lalu bagaimana bentuk program kebajikan atau apresiasi jika hukuman sama dengan penghargaan? Maka dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Ya, jadi ini merupakan bentuk-bentuk program kebajikan yang harusnya kita laksanakan untuk menghindari hukuman ataupun penghargaan. Kita lanjut, Bapak Ibu, contoh pengakuannya ya. Misalnya dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas, maka yang kita lakukan adalah pembukaannya. Kemarin saya perhatikan kamu membantu murid baru. Itu merupakan rasa empati yang besar sekali yang kamu lakukan. Jadi itu ya, dan lain-lainnya. Jadi ada rasa peduli, rasa tanggung jawab yang kita apresiasikan kepada murid kita. Oke, tindakan guru, Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Sepakat hukuman ya? Oke, hukuman. Kita lihat. Oke, benar Bapak Ibu. Jadi ini merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, hukuman.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. 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 Konsekuensi hukuman. 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 Ada konsekuensi, ada hukuman. Oke, Bapak Ibu. Hukuman. Nanti kita langsung dilanjut kenapa hukuman. Kalau ini Bapak Ibu, lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Rofi, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya, karena lambat. Tidak, tergantung pada perjanjian atau tidak. Berarti Konsekuensi. ini konsekuensi. Kalau ada kesepakatan konsekuensi. Sebenarnya kalau saya menafsirkan antara hukuman dengan konsekuensi itu beda tipis sih. Beda tipis. Karena terjadinya hukuman seperti misal mencatat 100 kali di dalam buku kalimat bla bla bla. Itu kan yang jelas di awal sudah ada kesepakatan. Entah itu berupa aturan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis antara anak yang mendapat hukuman dan guru yang memberi hukuman. Yang jelas tidak serta-merta guru langsung menghukum anak tanpa ada peraturan di awal. Menurut saya seperti itu. Oke. Tapi itu relevan nggak dengan apa kesalahan yang sudah Nah, kalau masalah relevan atau tidaknya, menurut saya pribadi itu tergantung dari tingkat kesalahannya. Karena tidak mungkin anak hanya membuang sampah dengan anak yang mengganggu temannya itu dapat hukuman yang sama seperti ini. Menurut saya. Iya, ada tingkatannya lah di situ. Oke. Di sini adalah konsekuensi. Iya. Ya. Beda tipis. Oke, beda tipis. Nanti kita akan membahas lebih lanjut perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lebih lanjut, ya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Ya. Kemudian hukuman tidak nyaman atau untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman hanya untuk murid, hanya untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi restitusi justru dikuatkan. Kemudian hukuman korban mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Yang restitusi korban mendapatkan ganti. Kalau yang tadi yang mencatat ya Pak Imam, apakah dengan mencatat berarti Anda mendapatkan keadilan? Kan kembali lagi ke permasalahan yang menimbulkan hukuman atau konsekuensi itu tadi. Dia si anak itu gara-gara apa sampai ada konsekuensi atau hukuman yang mengakibatkan dia harus mencatat sebanyak 100 kali itu tadi. Nah, sebenarnya saya menangkap konsepnya tadi, konsekuensi itu harus ada aturan. Iya. Ikuti aturan. Iya, kesepakatan lah, baik Kesepakatan. itu Nah, tertulis ataupun kuncinya di situ. Artinya tata tertib harusnya diikuti dengan konsekuensinya. Iya. Iya. Jika misalnya seperti yang tadi mengganggu anak di tata tertib itu sudah ada dilarang mengganggu anak. Apakah itu ada melarang mengganggu anak harus mencatat jika melakukan? Nah, itu harus ada kesepakatan juga. Nah, itulah kata kuncinya. Jadi hukuman adalah perbuatan yang serta-merta langsung ada.
Nah, Tapi kalau konsekuensi berdasarkan yang tadi kesepakatan, Iya. artinya sebelumnya sudah disepakati. Nah, kalau kamu mengganggu maka akan menulis. iya. Nah, Berarti kesimpulannya dari apa yang dipaparkan tadi, yang Pak Faisal barusan sampaikan, semua yang kita lakukan ke anak, satu yang pertama adalah sifatnya mendidik. Yang kedua, berarti tidak bisa dikatakan hukuman. Semua terjadi karena konsekuensi berarti. Seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, hukuman adalah serta-merta terjadi secara langsung Iya, serta merta. tanpa memindahkan yang melakukan. Itu hukuman. Oh iya, iya, Kalau konsekuensi, dia sudah ada kesepakatan dengan yang melakukan. iya. Nah, Tapi itu secara yang- kalau kita di sekolah kita ini, kita bicara lebih kita perkecil lagi di SMP 2, Iya. semua yang kita lakukan, baik itu dari saya pribadi sebagai pengajar, teman-teman kesiswaan dan lain sebagainya, dalam hal menindak anak itu kan semuanya kembali ke aturan SMP 2. Iya, benar. Yang di mana semua siswa SMP 2 di awal setelah PPDB dinyatakan diterima di SMP 2, mereka tanda tangan di aturan itu. Dan yang kita lakukan baik itu berupa sanksi, saya rasa sekarang kita menyebutnya sanksi sudah, bukan hukuman lagi karena ada kesepakatan di situ dan mereka tanda tangan. Oke. Seperti itu. Yang perlu digarisbawahi, Pak Imam, memang aturan sudah ada, tapi tindakan yang serta-merta ada tanpa adanya kesepakatan itu tetap hukuman. Kalau itu masuk hukuman, iya. Ya, misal tadi seperti yang tadi sepatu langsung buka sepatu seharian, itu kan tidak ada. Nah, itu masuk hukuman. Tapi ketika ada kesepakatan, contoh dilarang membawa HP, ada kesepakatan di belakangnya yang membawa HP dirampas. Itu berarti Konsekuensi. konsekuensi. Iya. Tapi ketika hanya aturannya dilarang membawa HP, titik. Kemudian moro-moro HP-nya diambil akan dikembalikan saat berurusan. Berarti itu hukuman. Berarti ini Karena sekaligus serta-merta kejadian dan hukuman biasanya tiap orang pasti beda. iya. Ya, langsung ketika si A bisa saja tidak menulis tapi bersihkan toilet, itu hukuman. Tapi jika melakukan tata tertibnya ini, jika melanggar A, B, C, D, nah itu berarti konsekuensi. Oke. Kemudian restitusi pilihan. Nah, ini yang harapannya kita sampai di sini. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Semakin jelas. Kalau hukuman langsung selesai. Konsekuensi ada untuk berubah tapi kesepakatan. Sedangkan restitusi dikembalikan lagi ke siswa. Nah, kamu melakukan pelanggaran ini. Solusinya apa? Pertanyaannya. Maunya seperti apa? Itu restitusi. Dikembalikan dan fokusnya bukan hanya seperti tadi mencatat kalimat 3 kali berulang lagi 10 selesai. Tapi hanya sampai di situ. Tapi kalau restitusi diharapkannya ada imbal baliknya. Negosiasi lah istilahnya. Ya, negosiasi. Nah, Iya. saya terus terang baru tahu istilah ini restitusi. Tapi yang sering saya lakukan memang seperti itu. Saya kembalikan ke anak. Nah, sebenarnya Artinya- restitusi tapi nggak tahu kalau itu Iya. restitusi. Yang pertama teguran lisan. Iya. Nanti kalau diulangi lagi gimana? Lah ini anak-anak saya tawarkan ke anak-anak. Satu contoh ini Ilman kelas 93 yang bajunya sering keluar. Kalau ketemu Pak Imam baju keluar lagi gimana? Dia bilang sendiri push up 20 kali. Ya sudah dilaksanakan. Nah, itu konsekuensi. Iya, konsekuensi. Oke, sip. Sudah dilakukan tapi barukah kalau itu restitusi? Iya, baru Oke, tahu kita lanjut. maksudnya. Apakah langkah Pak Imam sudah sesuai dengan restitusi? Nah, ini cirinya dulu ya sebelum ke langkah. Oke, cirinya kalau restitusi bukan untuk menebus kesalahan, ya bukan untuk menebus. Jadi selain ini ada menulis itu kan menebus. Jadi kalau restitusi bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, biasanya seperti yang disampaikan tadi, kalau hubungan
kan sakitnya jangka panjang. Maka biasanya anak akan hubungannya dengan gurunya sakit hati dalam jangka waktu panjang. Tapi kalau restitusi tidak. Kemudian yang ketiga, merupakan tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa anak tersebut melanggar aturan misalnya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dibandingkan tentunya dengan hukuman dan konsekuensi. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusinya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah, pada kelompoknya. Jadi tidak dipisah, tapi dikembalikan kepada kelompoknya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan, tapi keyakinan? Kita ambil misalnya contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bapak Ibu kenapa? Keselamatan. Kenapa muncul peraturan? Keselamatan. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Keselamatan, kesehatan tentunya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kedisiplinan. Disiplin. Nah, sudah ketemu ya kenapa harus keyakinan. Jadi kalau peraturan, ini peraturannya. Tapi yang tadi keselamatan, kesehatan, disiplin itu adalah keyakinan. Ya. Nah ini. Jadi harapannya nanti ada peraturan kelas yang dimana dari peraturan kelas tersebut terbentuk keyakinan kelas sehingga menciptakan budaya positif atau lingkungan yang positif sehingga membentuk budaya yang positif. Oke, Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang keyakinan kelas? Penyimpanan tinggal sedikit. Baik, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel P dan Y ya, misalnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian untuk bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Oke, untuk tabelnya, misalnya tabel Y, ini untuk hormat maka ada terlihat, terdengar, dan perilaku seperti apa. Untuk tabel Y, untuk tabel T-nya, tampak seperti atau tidak tampak seperti. Oke. Keyakinan kelas yang hormat, maka di tabel Y-nya terlihatnya misalnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama dan senantiasa berbuat baik dan berbagi. Baik, itu terdengarnya satu orang berbicara, misalnya yuk saya bantu, kemudian kita bisa selesaikan ini bersama, atau bisa juga terima kasih, tolong ya, itu yang terdengar. Kalau yang berperilaku misalnya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, misalnya berjabat tangan, meletakkan tangan di dada atau salim, kemudian juga memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Itu kalau tabel E-nya. Kalau tabel T-nya berarti ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, terus mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih.
Kalau tidak tampak sepertinya, sering hadir terlambat, kemudian acuh-acuh kepada teman atau guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam, dan sebagainya. Kalau yang bekerja, misalnya untuk yang tidak bekerja, tabel T-nya tampak seperti misalnya ikut bekerja dan menyimak guru, kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Untuk tidak tampak sepertinya, tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh atau tugas tidak dikumpulkan. Baik Bapak Ibu, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas yang diharapkan tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Kemudian peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang diharapkan oke, menghormati orang lain. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati guru, orang lain maksudnya. Komitmen, oke. Oke, sip. Oke. Menghormati orang lain, berkomitmen, oke. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain, ya. Berarti keyakinannya menghormati orang lain atau keselamatan orang lain, ya. Oke. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan, oke. Atau kesehatan, ya. Bisa keduanya. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Bisa juga melatih kesabaran. Sabar. Gunakan masker. Kesehatan. Oke. Kesehatan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, ya. Oke, keamanan. Baik Bapak Ibu, ini untuk eksplorasi konsep yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu survival atau bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Yang ketiga power atau penguasaan. Yang keempat freedom, kebebasan. Yang terakhir adalah fun atau kesenangan. Nah, apa itu kebutuhan bertahan hidup? Ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, ya, atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah semuanya adalah kebutuhan psikologis, ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan untuk bebas, ya, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan yang terakhir yaitu yang kelima adalah kesenangan, fun. Yang kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang konsep 5
5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, 5 posisi kontrol adalah yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini adalah eksternal ya, atau kontrol dari luar, merupakan identitas gagal ya Bapak Ibu. Kemudian untuk teman dan pemantau ini merupakan eksternal juga, tapi sudah identitas berhasil. Sedangkan yang terakhir yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Ini adalah dari kontrol internal dan merupakan identitas berhasil Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Kalau pertanyaannya seperti ini, saya kecewa tindakannya, tindakannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol kita sebagai apa? Pacaran. Menyalahkan. Ya, menyalahkan berarti posisi kita kan ada 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat bersalah, ya, bersalah. Terus teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Pembuat, ya, pembuat orang merasa bersalah. Oke, jika seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti posisi kontrol kita sebagai penghukum. Oke, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Motivasi berarti posisi kontrol kita sebagai teman. sebagai teman. Oke, sebagai teman atau rekan. Sahabat. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berapa posisi? Oke, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Pengatur, kita akan menata. Iya, penata selalu kalah sama pengatur. Yuk, bagus. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, berarti penghukum. Lalu bagaimana kita harusnya bersikap Bapak Ibu? Maka kita harusnya bergerak antara pemantau dan manajer. Ya, jadi peraturan dan konsekuensinya, sedangkan manajer dengan nilai-nilai untuk memperbaikinya. Harusnya seperti itu ya. Kita harusnya bersikap sebagai manajer. Sewaktu-waktu kita bisa sebagai pemantau, bahkan sewaktu-waktu kita bisa kembali ke posisi teman. Selanjutnya kita akan mengeksplor konsep tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Iya. Jadi kan apakah hanya berhenti di konsekuensi? Kalau secara umum sudah. Secara umum sudah. Dikembalikan lagi ke peraturan atau kesepakatan. Oke. Berarti Pak Imam sudah melakukan restitusi, hanya baru paham kalau itu restitusi. Oke, terima kasih Pak Imam. Lalu seperti apa menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Ya. Lalu bagaimana caranya? Atau guru biasanya berkata seperti apa? Yang pertama misalnya contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ini adalah contoh-contoh perkataan untuk menstabilkan identitas dari seorang anak. Ya. Nih, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus,
Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah contoh dari menstabilkan. Kemudian langkah yang kedua, nih adalah validasi kebutuhan, yaitu untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhannya, yaitu power, freedom, love, and belonging, fun, ataupun survival, ya. Lalu apa saja yang bisa dikatakan untuk oleh guru, ya? Nih, yang pertama misalnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, itu misalnya. Atau juga misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau juga, apa sih yang penting bagi kamu? Itu adalah contoh-contoh bagi guru dalam memvalidasi kebutuhan, ya. Kemudian langkah yang ketiga dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Lalu apa yang Bapak Ibu bisa sampaikan ke anak-anak untuk menanyakan keyakinan? Misalnya, contohnya ya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Itu yang pertama. Misalnya juga bisa nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Misalnya di sini juga kelas yang ideal seperti apa sih? Kemudian juga kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Itu adalah contoh-contoh untuk menanyakan keyakinan anak yang melakukan kesalahan. Kemudian juga kita melakukan intervensi selama 30 detik. Nah, ini intervensi ini untuk membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif, ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Nih, bentuk-bentuk intervensi yang 30 detik. Misalnya, apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan macam-macamnya, peraturannya seperti apa? Apakah tugas kamu saat ini? Apakah yang kamu inginkan? Peraturannya seperti apa? Itu adalah intervensi. Kemudian dari apa yang telah saya sampaikan, ada aksi nyata budaya positif yang pernah saya lakukan, ya Bapak Ibu. Misalnya, menyambut kehadiran siswa di pintu gerbang dengan gerakan 5S: senyum, salim, sapa, kemudian sopan, santun, ya. Nih, bentuk aksi nyata yang pernah saya lakukan. Gerakan 5S yang menyambut siswa di pintu gerbang. Atau ingin lebih jelasnya bisa melihat YouTube dengan link seperti ini. Nanti bisa saya bagikan Bapak Ibu, ya, sekaligus materinya. Nih, aksi nyata misalnya yang kedua tentang budaya positif, yaitu penanaman budi pekerti baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nih, yang penanaman budi pekerti yang kita di dalam kelas, misalnya membaca doa sebelum pelajaran. Kemudian kalau di luar kelas juga salim, ya, ketika ada guru yang lewat. Kemudian linknya ini untuk kegiatan aksi nyatanya. Nanti Bapak Ibu bisa klik juga melihat lengkapnya di YouTube, ya Bapak Ibu. Kemudian aksi nyata apa lagi tentang budaya positif, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, untuk gaya belajar misalnya, pembelajaran berpusat pada didik, misalnya gaya belajar kinestetik, auditori, visual, kita penuhi kebutuhan anak-anak di situ. Lebih lengkapnya juga bisa klik linknya nanti Bapak Ibu. Kemudian apalagi sih aksi nyata budaya positif, misalnya terkait kegiatan segitiga restitusi. Nah, praktek segitiga restitusi. Nih, saya pernah melakukan
segitiga restitusi untuk 2 anak, ya. Ini kepada yang cowok ini Sultan, yang cewek ini Risma. Risma 93 dan Sultan 95. Nah, ini kalau link YouTube-nya Bapak Ibu. Yang gaya belajar ada yang ketika memfasilitasi anak belajar secara yang auditori. Kemudian juga ini yang visual. Nah, ini visual Bapak Ibu. Gaya belajar yang visual. Jadi kita bikin anak-anak bikin membaca apa? Melihatnya di YouTube. Kemudian juga ada yang kinestetik Bapak Ibu. Nah, yang kinestetik. Nah, ini memfasilitasi anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Mereka sukanya kan suka bergerak. Maka kita ikuti gaya belajar mereka. Nah, ini Bapak Ibu videonya tentang praktek segitiga restitusi. Dan ini Bapak Ibu adalah praktek segitiga restitusi yang kedua. Untuk lengkapnya seperti apa sih langkah-langkah restitusi, seperti apa yang telah saya lakukan, aksi nyata budaya positif terkait praktek segitiga restitusi, bisa Bapak Ibu lihat di link berikut, ya. Bisa Bapak Ibu cek nanti seperti apa langkah-langkah prakteknya. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk memajukan SMP Negeri 2 Sumeneb, SMP Negeri kita tercinta. Terima kasih waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Pada pertemuan kita hari ini kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas tersebut, oleh karenanya kalian akan membuat peraturan kelas dulu. Ya. Peraturan kelas yang perlu kalian pahami adalah cara membuat kalimatnya. Untuk peraturan kelas, maka buatlah kalimat yang positif, bukan negatif. Paham maksudnya ya? Negatif itu kan dilarang, itu negatif. Nah, buatlah menjadi kalimat positif. Kita ambil contoh aja. Misalnya salah satu peraturan yang kalimatnya negatif apa? Jangan atau dilarang membuang sampah. Oke, misalnya peraturannya adalah dilarang membuang sampah sembarangan maksudnya ya. Karena dilarang adalah kalimat negatif, maka buatlah menjadi kalimat positif. Berarti Buanglah sampah pada tempatnya. oke, buanglah sampah pada tempatnya. Atau jagalah kebersihan. Misal ya. Jadi kalimat-kalimat negatifnya menjadikanlah menjadi kalimat positif. Paham? Oke. Nanti Bapak bagi perwaran, Bapak kasih sticky note. Kalian tulis di sini peraturan kelas yang kalian inginkan. Kamu boleh bayangkan dulu peraturan atau kata tertib di sekolah yang menurut kalian pas digunakan, silakan masukkan di sini. Atau kalian punya peraturan sendiri atau keinginan yang akan dijadikan peraturan kelas, silakan boleh. Oke, paham? Paham ya? Oke. Bapak bagi nih. Kalimatnya yang positif. Kalimatnya yang positif, peraturannya terserah kalian. Oke. Tunduk. Ngapain aja semalam? Lekun. Merah semua dulu, dan kalau merahnya kurang
yang masih kesulitan membuat kalimat menjadi kalimat positif, kita bantu bareng-bareng di depan, jadikan kalimat positif. Oke? Oke. Silakan buat dulu peraturan kelasnya seperti apa. Sudah. Silakan tempel sebelah sini. Bapak pinjam spidolnya dulu. Benar. Udah ambil, silakan ambil. Nah, tadi kamu contohnya apa tadi? Maunya kan dilarang merusak fasilitas kelas. Maka kalimat positifnya adalah menjaga fasilitas kelas. Ayo. Oke, masih ada yang kesulitan? Ada ya? Daus semua? Daus dulu. Oke, kita tunggu daus dulu. Oke, kalian sudah membuat peraturan kelas yang akan kita sepakati bersama. Nah, dari peraturan kelas yang sudah dibuat, kita akan mengecek kembali masih adakah yang menggunakan kalimat negatif. Nanti kalau ada, kita bantu jadikan kalimat positif. Baik, kita sudah menemukan atau sudah membuat peraturan kelas ya. Nah, dari peraturan kelas yang telah kalian buat, kita akan mengecek apakah masih ada kalimat negatif. Kalau ada, kita buat jadi positif. Sekaligus kita jadikan nilai keyakinan apa yang didapat dari peraturan tersebut. Ya. Nah, kita sudah akan menuju ke keyakinan kelas. Oke, menjaga fasilitas kelas. Sudah positif ya? Ya. Kita coba sini. Jika menjaga fasilitas kelas, maka keyakinan kelasnya apa? Menghargai. Oke. Oke, menghargai. Kita cek kembali. Oke. Harus atau wajib melaksanakan piket kelas. Apa nih? Masuk menghargai. Apa? Mentaati. Ya, berarti ke apa? Keyakinan kelasnya apa kan? Bertanggung jawab. Keren. Iya. Bertanggung jawab. Dari Maudi ambil salah satu dibaca. Ambil salah satu terserah. Kita dibaca. Cepat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, dibaca. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti bertanggung jawab katakan sini. Iya kan? Oke, lanjut. Via. Ini salah satu. Dibaca. Menjaga barang-barang yang ada di Menjaga barang-barang yang ada di kelas. Berarti menghargai. Oke. Bisa nggak bisa ya? Ya oke deh. Tengah katanya. Tengah. Oke. Lanjut. Ya. Ya. Hijau. 1, 2, 3. Nah, gak usah mikir, kita langsung aja. Oke. Menggunakan seragam sesuai dengan aturan. Menggunakan seragam berarti tanggung jawab. Oke, tanggung jawab.
Mentaati kan artinya kan tanggung jawab. Makanya dengan memiliki tanggung jawab berarti kalian menaati peraturan yang kalian buat. Lanjut. Boleh ambil punya sendiri, boleh punya teman. Video. Nah, baca. Tidak boleh bermain bola, berarti masih negatif. Kalimat positifnya? Ayo bermain sepak bola. Kalimat positifnya? Apa? Main natural. Bermain bola ketika kejadian kelas itu disiplin enggak? Hah? Kalimat positifnya adalah Jarang main bola. dilarang masih negatif. Kalimat positifnya adalah disiplin di dalam kelas. Oke. Dirubah dulu, setelah itu saya balik sedikit. Oke. Lanjut. Yuk. Oke, dibaca. Siswa hadir di kelas tepat pada waktu. Siswa hadir di kelas tepat waktu. Kalau tadi gurunya, sekarang siswanya juga. Siswa kan berarti disiplin ya. Oke, disiplin. Katakan di sini bawah. Disiplin. Oke, terus sini. Lanjut. Enggak. Oke, baca. Menjaga fasilitas kelas berarti bertanggung jawab atau menghargai. Oke. Lanjut. Yuk. Nah, dibaca. Belajar dengan giat. Keren. Bahasa apa nih? Disiplin. Oke. Disiplin. Bisa disiplin, bisa bertanggung jawab dan disiplin. Lanjut. Cepat, 1, 2, 3. Nah, dibaca. Melakukan piket kelas berarti bertanggung jawab. Oke, lanjut. Buang les apa dilipat? Kenapa? Buang les apa dilipatnya berarti? Lanjut. Tetaplah di dalam kelas saya bersih. Lanjut. Jangan malas berpikir. Berarti jangan malas berpikir. Berarti masih kalimat baik. Berarti piket dengan sungguh-sungguh boleh, atau melaksanakan dirubah, kemudian letakkan di mana tempatnya. Oke, silakan. Dirubah aja, dibantu dirubahkan ke positif. Lanjut. Silakan dibaca. Piket kelas hadir lebih awal. Berarti masuk apa? Disiplin. Oke, disiplin. Sudah dirubah. Katakan di mana yang benar. Katakan di mana yang benar. Oke, lanjut. Baca. Menjaga fasilitas kelas berarti bertanggung jawab. Lanjut. Berdua langsung dengan Ayu. Ya cepat. Ya. Ambil satu. 1, 2, 3. Jangan milih sana. Ya. Oke, baca.
aja dulu. Ya. Berarti harus jawab. Ayo. Jagalah kebersihan. Bertanggung jawab. Disiplin. Bertanggung jawab. Lanjut. 2 orang. Ya. Jangan ya setelah ini. Setelah ini wajib dulu. Pindah lagi pindah. Dibaca. Menjalankan sesama berarti menghargai. Lanjut. Menghormati guru dan staf sekolah berarti lanjut. Bayu. Ya nanti setelah ini. Jagalah kebersihan kelas berarti Buanglah pada tempatnya. apa? Ada sekolah ya. Buanglah pada tempatnya. Harus jawab. Lanjut, yuk. Apa nanti? Yuk, silakan. Baca. Bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat berarti mendengarkan nasihat dulu. Ya lanjut, Bayu. Apa ya? Mendengarkan dengan bersama. Kalau mendengarkan dengan seksama berarti menghargai. Alhamdulillah. Lanjut. Kalau mendengarkan saat presentasi mendengarkan dengan baik. Ya lanjut. Kamu mengerti kan kalimat Itu Pak. kita Ada mengerjakan tugas saat diberikan dulu. mengerjakan tugas saat bertanggung jawab. Sudah ya? Baik, seperti Bapak sampaikan di awal bahwa pertama kalian buat peraturan kelas, kemudian peraturan kelas diganti, kalimat diganti menjadi kalimat positif. Setelah jadi kalimat positif, kemudian kita identifikasi, kelompokkan menjadi keyakinan. Oke, baik. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke, kita lanjut ya. Dari identifikasi kita mendapatkan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelasnya yang sudah terbentuk? Menghargai, bertanggung jawab. Oke. Kalian telah membuat peraturan kelas sendiri, kemudian sudah mendapatkan keyakinan kelas. Oleh karenanya, fokusnya ke sini dong. Oke, keyakinan kelas sudah terbentuk. Berarti apa yang harus kalian kerjakan ketika sudah mendapatkan keyakinan kelas tersebut? Melakukan atau mengerjakan keyakinan yang sudah. Oke. Kalau menghargai yang terlihat seperti apa? Mendengarkan guru ketika menjelaskan, mendengarkan teman-teman, mendengarkan pendapat teman, apalagi ya, oke. Lanjut, keyakinan kelas yang kedua bertanggung jawab. Kira-kira apa perbuatan yang terlihat atau benar yang bertanggung jawab? Apa? Melaksanakan tugas dengan baik, menjaga fasilitas kelas, bertanggung jawab melakukan kesalahan. Apalagi? Baik, dari keyakinan kelas, kalian berarti sebagai warga kelas 96, apa yang harus kalian lakukan? Mentaati peraturan atau keyakinan kelas yang sudah berarti peran kalian adalah melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita
buat atau kita sepakati. Oke. Kemudian keyakinan kelas ini akan kita evaluasi apakah perlu ditambah atau perlu lebih diyakinkan lagi ketika kalian mengerjakan sesuatu di luar keyakinan kelas. Oke. Akan kita evaluasi bisa tiap minggu, bisa tiap bulan. Oke, kalau tiap hari juga boleh. Artinya kita akan mengevaluasi diri apakah perbuatan kita sudah mencerminkan keyakinan kelas atau belum. Oke. Terakhir, keyakinan kelas apa aja yang sudah kalian dapatkan hari ini? Menghargai. Tanggung jawab. Demikian aksi nyata yang keempat. Matur sakalangkong dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.